Pas itu. Oh, belum. Saya cuma pengen kerja itu selama 2 minggu aja, Pak. Sangat penting sekali di area Aha. proyek, sangat Kurang pasnya nih apa nih, gajinya atau Enggak, apa ya? enggak. Halo, salam safety buat teman-teman semua di proyek. Kembali lagi di podcast hari ini. Saya sudah bersama rekan saya, Mas Afif. Ya. Ya. Mas Afif, bisa perkenalkan ke teman-teman. Mas Afif ini siapa dan dari mana? Oke. Oke, teman-teman. Perkenalkan, nama saya Ahmad Aga Fauzi. Biasa dipanggil Afif. Saya ini sebagai safety officer di sini. Oke, jadi Mas Afif ini adalah rekan saya, teman-teman, di project ini. Dan Mas Afif ini kebetulan emang orang asli di project kita ini sekarang. Mas Afif, Iya, Pak. bisa diceritakan nggak Mas Afif? Apa awalnya Mas Afif kok bisa terjun langsung ke dunia safety? Oke. Awalnya dulu setelah selesai kuliah, tapi kuliah saya bukan safety, Pak. Oke. Sebenarnya. Saya kuliah pendidikan. Oh, pendidikan. Oke. Bahasa Indonesia. Terus setelah selesai kuliah, masih di rumah, ditawarin sama tetangga, mau bekerja apa enggak. Oke. Langsung saya coba mau, oke. Ternyata di sini ditawarin sebagai apa ya, safety man. Safety man, oke. Safety man. Awalnya sih saya cuma pengen kerja itu selama 2 minggu aja, Pak. Oh, dua minggu aja. Oke. Pertama 2 minggu aja. Tapi lama-lama kok betah, kok enak. Oke. Saya lihat senior saya, kok mereka kayak apa ya, kerjanya itu enak, berguna bagi orang lain juga. Oke. Akhirnya saya tertarik mendalami safety. Oke. Tapi Mas Afif, kan Mas Afif berarti SPD ya? SPD Guru Bahasa Indonesia. Ya. Oke, jadi agak masuk nih. Guru ya kan, seorang guru berarti kan menyampaikan materi, menyampaikan ilmu ya. Jadi agak sedikit sama dengan safety, menyampaikan ilmu supaya pekerja mengikuti ilmu kita atau mendapatkan ilmu apa yang kita pelajari. Oke Mas Afif, awal mula Mas Afif coba-coba lah ya, coba-coba ditawarin tetangga, terus niatnya cuma 2 minggu. Iya. Itu awal mula Mas Afif masuk jadi safety man, kan Mas Afif belum tahu nih safety itu apa, ini apa. Itu gimana Mas Afif? Kok Mas Afif berani gitu? Apa yang membuat Mas Afif itu berani gitu? Pertama saya bingung, Pak, masuk di proyek itu apa, saya belum ngerti sama sekali. Proyek itu apa, saya belum ngerti sama sekali. Safety itu apa juga belum ngerti sama sekali. Kenapa orang itu harus menaati peraturan yang ada. Harus pakai helm, harus pakai sepatu di area kerja, itu saya belum ngerti sama sekali. Terus tertarik saya, ternyata itu safety sangat penting sekali di area proyek, sangat penting. Mulai situ saya baru tertarik. Berarti setelah cemplung, setelah mencemplung baru tahu, baru terasa dan ini enak gitu ya. Tapi kan susah Mas Afif ya. Iya. Susah ya. Berarti Mas Afif belajar dari nol ya. Bahkan project aja nggak tahu apa ya. Itu gimana caranya Mas Afif supaya Mas Afif bisa secepat mungkin mengerti tentang apa yang Mas Afif kerjain? Pertama senior saya dulu itu sangat peduli terhadap juniornya. Sama itu mereka mau mengajari kita. Terus
saya juga selalu bertanya, Mas Oke. itu apa? Saya Oke. cari tahu, entah itu di Google atau cari tahu di YouTube tentang safety itu seperti apa. Oke, berarti belajar secara otodidak dan tanya sana sini ke senior-senior ya. Oke, setelah 2 minggu itu Mas Hafid. Setelah 2 minggu Mas Hafid, oke ya, saya cuma mau coba-coba 2 minggu, siapa tahu dapat duit kan lumayan gitu ya. Setelah 2 minggu itu Mas Hafid meneruskan jobnya sebagai safety man. Kalau boleh tahu Mas Hafid dulu tugasnya di bagian apa? Maksudnya di pekerjaan apa? Pertama masuk dulu bertugas untuk bagian pembuatan rambu. Oke. Rangkai-rangkai rambu, terus pemasangan rambu. Terus habis itu bertugas mengawasi area di area hauling. Oke. Ya. Berarti Mas Hafid lebih fokus terhadap rambu-rambu ya. Rambu-rambu, dan akhirnya ditugasin lebih fokus ke hauling. Hauling. Yang dimana fokusnya lebih ke kendaraan lalu lalang, kecepatan kendaraan, dan inspeksi alat berat. Kan Mas Hafid tadi bilang Mas Hafid belum tahu proyek itu apa. Dan tanya-tanya dengan senior-senior. Untuk mengetahui, kan Mas Hafid di hauling nih. Di hauling. Mas Hafid bisa tahu kendaraan itu jenis A-nya apa, terus sistem ininya bagaimana. Itu Mas Hafid ditunjukkan dulu, di training dulu, atau emang Mas Hafid sudah ditaruh aja di sana atau gimana? Enggak. Belum ditugasin di situ, di training dulu, Pak. Oke. Training dulu tentang alat-alat berat itu seperti apa, tentang terus truk-truk yang di situ seperti apa, terus cara inspeksinya seperti apa. Oke. Jadi Mas Hafid benar-benar di awal itu berusaha keras ya, belajar. Jadi teman-teman, tadi sedikit aja, Mas Hafid juga bukan orang safety, ya. Jadi dari pendidikan bahasa Indonesia, guru ya, harusnya menjadi guru nih. Harusnya menjadi guru, tapi malah jadi safety. Nah, dari awalnya coba-coba, yang nggak tahu safety itu apa, terus project itu apa. Jadi tidak ada yang tidak mungkin selagi kita mau berusaha. Oke, teman-teman, kalau misalnya teman-teman mendengar di sini ada suara desiran angin bambu ya, gesekan bambu, kita seperti yang teman-teman lihat di belakang kita ini lagi di bawah pohon bambu. Kebetulan di proyek kita dekat dengan kebun bambu ya, jadi kita minggir sedikit dari proyek kita. Mas Hafid, setelah Mas Hafid udah belajar, udah terjun langsung ke safety, apa yang Mas Hafid dapat? Yang awalnya dulu mungkin Mas Hafid cuman pengen kerja aja. Setelah masuk, Mas Hafid tahu, oh safety itu berguna bagi pekerja yang lain, membagikan ilmu dan segala macam sesuai dengan passionnya Mas Hafid sebagai guru awalnya. Tapi balik lagi Mas Hafid, Mas Hafid ngambil pendidikan bahasa Indonesia itu emang awalnya Mas Hafid mau jadi guru atau bagaimana, Mas? Awalnya dulu pengen jadi guru. Oh, pengen jadi guru. Terus udah coba jadi guru juga, honorer dulu. Oke. Terus habis itu kayak gimana ya? Kayak kurang pas gitu loh, Pak. Kurang pas. Kurang pasnya nih apa nih, gajinya? Enggak. Oke. Bukan passion saya gitu. Oh, oke. Oh. Tapi awalnya Mas Hafid kan ngambil SPD itu karena memang pengen. Iya, awalnya pengen. Ternyata setelah kita terjun langsung kayak kurang pas sama saya. Oke. Kayak memang jati diri bukan di sini gitu. Oke. Kalau boleh tahu, Mas Hafid sekarang umur berapa, Mas Hafid? Umur 27. 27. Dan masih single? Masih single. Oke.
Tuh teman-teman, ini ada stok, ada stok baru nih. Jadi Mas Hafid, di umur Mas Hafid yang masih muda, 26 tahun, terus Mas Hafid dari sekolah SPD ya, terus tiba-tiba masuk ke project. Tanggapan orang tua Mas Hafid yang awalnya dulu ibu atau orang tua, wah anak saya bakal jadi guru atau mungkin jadi PNS ya kan? Itu ketika Mas Hafid memilih untuk jadi pekerja di proyek gitu atau kerja di proyek itu gimana Mas Hafid tanggapannya orang tua? Awalnya sih nggak setuju, Oh suruh nggak ngajar setuju. aja. Oke. Awalnya suruh ngajar aja. Ah, Tapi lama-lama udah setuju. oke. Dengan Mas Hafid meyakinkan. Iya, Oke. meyakinkan pastinya, Pak. Eh, apa kalau saya boleh tahu apa sih sebenarnya yang mungkin Mas Hafid selain dari pekerjaannya enak ya bermanfaat bagi teman-teman juga yang lain, momen apa yang paling ngebuat Mas Hafid oh oke, aku ngelanjutin inilah gitu? Momen di mana apa ya? Kita melihat banyak orang di situ. Oke. Kita bertemu orang-orang yang berbeda. Kita tahu karakter orang-orang yang berbeda. Dan juga kita melihat mereka setiap pagi semangat, selamat, itu udah gimana, capaian kita di hati itu udah kayak ini kita berhasil. Oke. Berarti karena ngelihat semangatnya teman-teman di lapangan, terus mereka bisa pulang dengan selamat juga itu menjadi kepuasan tersendiri. Oke. Jadi dengan kata lain adalah Mas Hafid dipertemukan atau ditempatkan di waktu yang pas dengan pekerjaan Mas Hafid. Mas Hafid berapa lama Mas Hafid untuk bisa full 100% meyakinkan diri Mas Hafid dan meyakinkan orang tua bahwa pilihan Mas Hafid itu nggak salah kerja di proyek? Karena kan kebanyakan orang tua umum ya di Indonesia khususnya itu pasti pengen anaknya jadi PNS, guru, karena yang dianggap bahwa kalau PNS atau guru itu kan jangka panjangnya bagus lah untuk masa depan. Terus derajat di desa atau di sekitaran lingkungan rumah agak mungkin terpandang gitu. Itu gimana Mas Hafid? Dengan butuh berapa lama Mas Hafid meyakinkan itu? Butuh sekitar 1 tahun, Pak. 1 tahun? Ya. Wah, lumayan lama juga. Dari 2 minggu meyakinkan oke, kita lanjut, dan butuh 1 tahun untuk meyakinkan bahwa pilihanku nggak salah dan meyakinkan keluarga juga nggak salah. Oh, 1 tahun. 1 tahun. Oke. Selama 1 tahun itu kan Mas Hafid udah ngelewatin beberapa hal, Mas Hafid. Mungkin yang tidak pernah Mas Hafid temukan di luar. Apa tantangannya selama 1 tahun itu, Mas Hafid? Yang pertama sih tantangannya bagaimana kita melawan melawan di diri kita sendiri. Oke. Agar kita tidak malas. Kalau belajar untuk mengetahui bagaimana safety itu, ilmu apa yang kita harus ketahui tentang safety itu seperti apa. Ternyata setelah saya dalami, safety itu sangat luas sekali, Pak. Di situ tidak hanya melihat atau tidak hanya orang itu dia bisa bekerja dengan selamat atau tidak. Ternyata di situ ada banyak sekali cangkupan-cangkupan yang harus disediakan, Pak. Disediakan di situ agar orang itu bisa selamat. Terus selain itu ada faktor-faktor yang lain, ada hukum juga yang melindungi di situ. Ternyata sangat luas sekali. Berarti dengan terjunnya langsung Mas Hafid ke sana itu ngebuka semuanya ya. Iya. Ngebuka semuanya. Oh, ternyata tidak sekedar yang penting orang selamat gitu ya. Ternyata banyak juga yang perlu kita pelajari dan update setiap hari. Ya. Mungkin kan selama Mas Hafid kerja kan juga tidak mudah ya Mas Hafid ya. Tidak mudah.
ada juga ketemu dengan orang-orang yang mungkin tidak sepemikiran dengan Mas Hafid. Apalagi banyak teman-teman apalagi kita fokus Mas Hafid waktu itu di hauling. Di hauling itu kita sama-sama tahu driver itu kan pada cowboy semua ya. Gimana menghadapi si cowboy kuda besi ini Mas Hafid? Yang pasti itu bagaimana komunikasi kita, Pak. Cara komunikasi kita. Pastinya mereka itu lelah pasti. Pikirannya udah kadang nggak fokus, kadang pikirannya mereka udah kemana-mana. Bisa kita tegur, pastinya mereka bakal marah. Itu ada berapa pasti ada gitu. Tapi setiap orang beda-beda. Bagaimana cara kita berkomunikasi mereka dengan baik. Treatmentnya Mas Hafid kepada pekerja yang paling ya jurus jitulah. Karena kan setiap safety itu punya cara masing-masing untuk mendekatkan diri ke pekerja. Kalau saya dulu awal-awal itu saya dimusuhi. Setiap saya datang itu pada bubar. Jadi akhirnya saya berpikir bahwa apa sih yang disuka sama teman-teman di lapangan. Kebetulan teman-teman di lapangan itu suka ngopi, suka ngerokok. Yang awalnya saya dulu nggak ngerokok, akhirnya saya mencoba ikut-ikutan merokok dan beli beberapa kopi kita seduh. Jadi datang ke tempat smoking area, bawa kopi, itu pada mau kabur tuh, udah pada mau kabur. Kita tarik lagi, Pak ngopi dulu, baru pada ngobrol, mencurahkan, ya curhat lah. Nah, kalau Mas Hafid sendiri, apa caranya supaya teman-teman itu bisa lebih terbuka dengan kita? Dia menyampaikan apapun, entah keluhan, entah mungkin permasalahan-permasalahan dia di internal perusahaan ataupun di eksternal perusahaan. Gimana caranya Mas Hafid? Yang pasti kan di pandangan mereka pasti itu kan kayak mereka takut dari kita. Kayak kita udah kabur. Caranya sih saya biasanya sering-sering ngajak ngobrol mereka, Pak. Ngajak ngobrol, mereka lagi santai-santai saya samperin, ngajak ngobrol, tanya-tanya ringan lah, kabarnya. Asli mana pertama gitu. Lama-lama kenal mereka jadi enak. Juga mereka jadi respect terhadap kita dan respect terhadap safety juga. Mereka lebih sadar juga tentang safety. Jadi ada juga beberapa anggapan bahwa safety itu tidak boleh terlalu dekat dengan pekerja dan tidak boleh jauh juga dengan pekerja. Nah, kalau menurut Mas Hafid itu betul nggak atau salah atau bagaimana? Itu ada benernya, juga ada salahnya. Benernya apa? Kalau kita terlalu dekat dengan pekerja, mereka menganggap kita itu teman, udah teman. Kita tegur, kadang dia nggak mau bercanda. Ya, dia nggak bercanda aja. Itu. Tapi salahnya anggapan itu kita terlalu dekat itu salahnya. Kita kalau terlalu dekat sebenarnya kita tahu karakter orang seperti apa. Kita tahu bagaimana mereka, apakah mereka ada permasalahan di luar atau gimana, itu kan juga berpengaruh dengan keselamatan mereka juga. Ada hubungannya juga. Mungkin itu sih, Pak. Berarti ya ada plus minusnya ya. Kita juga harus tahu karakter setiap pekerja dan kita juga tidak boleh, pekerja juga harus memahami apa tugas kita. Kalaupun sebenarnya sih tinggal tergantung orangnya masing-masing ya. Benar, Pak. Bagaimana mereka bisa respect terhadap pekerjaan masing-masing. Ya, kita punya tanggung jawab, dia juga punya tanggung jawab. Jadi ya sama-sama menjalankan tanggung jawab itu dengan baik. Nah, selama 1 tahun Mas Hafid, ini Mas Hafid udah berkecimpung di dunia HSE, yang akhirnya Mas Hafid jatuh cinta lah bisa dibilang jatuh cinta terhadap HSE. Akhirnya Mas Hafid pengen tahu lebih banyak tentang HSE. Nah, perjuangan itu kan nggak mudah Mas Hafid ya. Mas Hafid mungkin udah panas-panasan ya kan, mungkin bisa dibilang nggak pulang-pulang dari lapangan gitu kan, berkecimpung langsung dengan pekerja. Ada rasa jenuh nggak sebenarnya selama 1 tahun itu, di mana Mas Hafid juga harus meyakinkan diri Mas Hafid dan keluarga,
dan ternyata tantangannya juga banyak juga gitu yang harus Mas Hafid selesaikan. Ada nggak kepikiran Mas Hafid, udahlah mundur lah gitu, kayaknya terlalu capek atau terlalu berat gitu, gimana Mas? Pikiran itu pastinya tetap ada, Pak. Ada. Tetap ada itu. Tapi kita juga harus meyakinkan diri bahwa disinilah mungkin passion saya. Oke. Terus juga kita harus meyakinkan diri kita sendiri, kita nggak boleh nyerah. Oke. Mungkin apa tantangan-tantangan itu setiap orang pasti ada. Pasti ada tantangan itu. Bagaimana cara kita menyelesaikan? Oke. Berarti bagaimana cara kita menyelesaikan masalah dan tantangan itu dengan sebaik mungkin. Setelah 1 tahun Mas Hafid, kan banyak nih. Ini kita sedikit keluar dari topik kita Mas Hafid. Selama 1 tahun Mas Hafid tadi bilang Mas Hafid masih jomblo. Iya. Ya kan, masih jomblo. 1 tahun ini kan Mas Hafid ketemu dengan banyak orang. Iya. Yang di kantor maupun yang di lapangan, dari laki-laki maupun perempuan. Nah, apa nggak ada cinlok di selama 1 tahun ini, atau mungkin sekarang udah berapa tahun Mas Hafid? Total sampai sekarang? 3 tahun lebih. 3 tahun, oke. Berarti selama 3 tahun ini, masa nggak ada Sri Kandi HSE atau mungkin ya departemen-departemen lain yang cewek, yang cinlok lah sama Mas Hafid? Masa nggak ada? Belum ada, Pak. Belum ada. Mas Hafid nggak mau atau emang belum ada? Emang belum ada. Emang belum ada. Belum ada yang pas itu. Oh, belum. Berarti belum ada yang pas. Berarti ada kriteria tertentu. Kriterianya gimana Mas Hafid? Ini perlu mungkin siapa tahu ada teman-teman HSE yang lain ya, Sri Kandi HSE yang lain di proyek lain. Wah, ini Mas Hafid nih idola, atau wah Mas Hafid nih ini saya gitu. Kriteria saya. Itu apa Mas Hafid? Enggak ada kriteria khusus sih, Pak. Enggak ada. Yang pasti baik dan cocok gitu. Oke. Ya, cocok ini kan banyak. Iya, cocok ini kan universal, bahasa umum, cocok. Nah, kalau bisa dispesifikasinya itu cocok ini seperti apa nih? Cocoknya gimana, Pak ya? Itu kan bisa cocok itu proses, Pak ya. Proses panjang. Baru kita bisa menentukan kecocokan ini. Biar kenal dulu lah. Berarti nggak ada apa namanya spesifikasi khusus ya. Yang penting awalnya baik, mereka dianya juga nyaman dengan kita juga nyaman. Ya udah, kita cari apa ya? Cari kesamaan yang bisa cari persamaan dan perbedaan yang bikin kita cocok gitu ya. Oke. Jadi teman-teman, mbak-mbak ya, adik-adik Sri Kandi HSE atau mungkin departemen lain, monggo ya, kalau ada yang wah ini boleh nih gitu, boleh nanti DM aja atau email aja ke email saya, nanti saya kenalin ke Mas Hafid. Kalau yang masih di wilayah Kediri mungkin bisa ketemu langsung Mas Hafid ya, tapi kalau yang di luar Kediri mungkin bisa by phone dulu. Instagramnya ada, nanti saya anukan di saya tampilkan di video ini Mas Hafid. Nanti kita ini kan. Oke. Di luar dari percintaan tadi Mas Hafid, Mas Hafid berangkat dari SPD Guru Bahasa Indonesia, terus terjun langsung ya ke dunia proyek yang awalnya tidak tahu proyek itu apa. Kemudian Mas Hafid berusaha semaksimal mungkin supaya apa yang Mas Hafid jalanin itu tidak sia-sia. Sampai sekarang Mas Hafid, ketika Mas Hafid udah di posisi sekarang yang berangkat dari nol sampai sekarang sudah ada isi gitu, bisa dibilang. Apakah Mas Hafid sudah puas dengan pencapaian Mas Hafid, atau ada yang mungkin penyesalan, atau wah harusnya saya nggak melakukan ini, atau harusnya saya melakukan ini, atau ada nggak seperti itu Mas Hafid? Kalau puas masih belum puas, Pak. Oke. Masih belum puas karena saya masih masih ilmu saya masih sedikit di sini. Masih banyak yang perlu saya pelajari safety itu. Terus kalau untuk penyesalan sih nggak ada penyesalan. Walaupun ekspektasi keluarga, teman-teman dulu mungkin ya kan,
Mas Hafid bakal jadi guru, bakal jadi PNS gitu, dan sekarang malah cuma kerja di proyek yang kita tahu proyek itu putus-putus, Mas Hafid. Iya. Itu nggak ada rasa penyesalan, Mas Nggak. Hafid? Oke. Mas Hafid udah tahu resikonya ketika bekerja di proyek. Kita akan pergi kemana, kita akan ikut ke proyek yang lainnya, atau mungkin bisa jauh, sangat-sangat jauh dari keluarga. Mas Hafid menyadari itu nggak? Menyadari, Pak. Menyadari ya? Iya. Kalau di proyek itu mungkin waktunya juga singkat, kita nggak bisa bertahan kekal di situ. Oke. Pasti nanti kita proyek habis, kita harus mikirin lagi mau kemana. Oke. Berpindah kemana. Ya. Tapi itu tantangannya itu sih, Pak. Oke. Yang bikin seru juga itu. Malah yang bikin seru itu? Iya. Tapi nggak, berarti Mas Hafid nggak ada ketakutan, wah nanti saya kemana lagi ya, atau wah mungkin nanti saya ikut project apa lagi ya gitu, nggak ada kepikiran seperti itu. Pokoknya ya udahlah, jalan aja. Ya. Selesai kita cari lagi, atau mungkin ya kalau kita masih ada rezeki kita akan ikut ke project lainnya. Berarti Mas Hafid udah seyakin itu ya dengan ini. Nah terus Mas Hafid, kan Mas Hafid juga, kita di proyek itu pulang sore, kadang Mas Hafid juga lembur sampai malam, sampai pagi. Ya. Itu gimana Mas Hafid? Pasti orang tua kan awalnya dulu mungkin Mas Hafid nggak seperti itu. Iya. Terus wah kok ini anakku pulang pagi, pulang malam, terus nggak ada libur. Itu orang tua sekarang masih khawatir atau enggak Mas Hafid? Atau udahlah nak, berhenti aja jadi guru lagi atau gimana? Atau masih udah yakin dengan pilihan Mas Hafid? Awalnya sih pas pulang pagi itu pasti nanyain. Oke. Kenapa sampai larut pagi? Tapi udah saya jelasin, ternyata ada ini yang harus jaga juga. Oke. Tidak boleh. Udah mengerti, Pak. Oke. Udah mengerti. Sekarang juga udah mengerti juga dan menyadari. Oke. Berarti emang sudah sama-sama mengerti ya, Mas Hafid juga bisa menyampaikan itu dengan baik ke keluarga. Mas Hafid, kan kita di project itu kan banyak ya Mas Hafid ya, banyak hal-hal yang mungkin di luar dari apa yang kita tahu sebelumnya. Ketika ada masalah baru yang Mas Hafid belum pernah ketemu sebelumnya, gimana caranya Mas Hafid bisa menyelesaikan itu atau merespon itu Mas Hafid? Jika ada masalah baru, yang pasti kita harus mengerti masalah itu apa. Oke. Baru kita bisa menyelesaikannya. Akarnya apa sih masalah itu? Oke. Baru kita bisa menyelesaikannya. Kalau misal kita tetap nggak tahu, kita tanya. Atau kita cari-cari bagaimana cara menyelesaikannya. Berarti inti dari semuanya adalah ya jangan malu bertanya. Ya. Kalau nggak tahu ya nanya, kalau tahu ya lakukan sebaik mungkin. Mas Hafid juga ketemu dengan orang praktisi K3 lainnya, mungkin termasuk saya, ada rekan-rekan yang lain. Ketika saya juga mungkin di luar dari kendali saya, atau mungkin ada yang berbeda pendapat dengan Mas Hafid. Gimana menanggapin hal tersebut Mas Hafid? Ketika Mas Hafid ketemu dengan praktisi K3, sama-sama nih, ya, tapi ternyata sudut pandang kita berbeda atau pemikiran kita berbeda terhadap satu pekerjaan. Nah, itu gimana menanggapinya itu? Yang pasti perbedaan itu ada, Pak. Karena karakter orang berbeda-beda juga, ilmunya juga berbeda-beda. Jadi kita diskusi lah, tentang masalah ini. Nanti kita diskusi, kita musyawarahkan yang paling tepat yang mana, yang paling benar yang mana, yang sesuai yang mana. Ya itu harus mau tidak mau, itulah yang harus dipilih ya. Iya. Berarti kita berdiskusi musyawarah. Tapi kalau kita bisa bilang kan safety itu nggak ada musyawarah. Safety itu kan ya ini aturan ya kamu harus ikutin. Bisa nggak bisa ya kamu harus ikutin. Menurut Mas Hafid gimana itu? Apakah emang harus seperti itu atau ada kondisi-kondisi tertentu yang mungkin bisa kita diskusikan untuk mencari solusi lainnya kalau memang prosedur itu tidak bisa kita lakukan? Gimana Mas Hafid? Aturan itu harus tetap
tetap dijalani Pak. Oke. Semaksimal mungkin harus tetap dijalani. Tapi misal ada kondisi tertentu yang aturan itu tidak bisa dipakai. Oke. Kita juga mau tidak mau harus menggunakan cara lain. Oke. Yang penting tetap dalam kondisi aman. Oke. Ini yang perlu didiskusikan. Iya. Oke. Apa hal yang terberat ketika Mas Hafid melakukan itu? Yang wah ini kayaknya nggak bisa nih diajak kerjasama, atau ini nggak bisa nih diajak diskusi. Ada nggak momen-momen yang bikin susah aja nih orang gitu? Ada nggak? Pastinya ada Pak. Ada ya. Kadang kita udah berusaha semaksimal mungkin, ternyata di situ disetujui atau ternyata tidak boleh dipakai atau tidak boleh terapkan. Itu pastinya kesel tetap ada. Tapi kita harus tetap yakinkan bahwa ini aman. Oke, berarti ya namanya juga manusia ya. Iya. Ada kesal, ada enggaknya. Pasti ada. Tapi bagaimana kita menahan itu ya. Kita tetap harus profesional. Oke, teman-teman. Jadi teman-teman juga tahu Mas Hafid awalnya dari mana. Jadi buat teman-teman yang masih mencari pilihan, saya ini mau jadi apa, kerjanya mau apa, ya mungkin di video kali ini teman-teman udah mendapatkan jawaban ya, karena semuanya itu tidak bisa kita pastikan Mas Hafid ya. Iya. Semua tuh udah ada jalannya. Kita hanya berusaha semaksimal mungkin, sebaik mungkin. Terakhir ini Mas Hafid, mungkin ada tips dan triksnya Mas Hafid, bisa di-share ke teman-teman. Gimana sih sebagai HSE pemula ya? Iya. Sebagai HSE pemula supaya bisa menjalankan tugas dengan baik, bisa mendalami tugas itu sebaik mungkin dan se-enjoy mungkin. Gimana caranya Mas Hafid? Mungkin bisa dibagi. Yang pasti kita harus nyaman dulu. Oke. Nyaman dengan pekerjaan kita, nyaman dengan lingkungan kerja kita. Oke. Situ nanti kita bakal menemukan ketentraman di hati. Oke. Terus selalu berusaha keras mungkin, sekuat mungkin, jangan pantang menyerah, dan tetap belajar terus agar kita bisa update ilmu-ilmu baru mungkin yang kita tidak ketahui sebelumnya, mungkin ada ilmu baru juga. Oke. Kita harus tetap belajar. Oke. Dan jangan lupa berdoa. Jangan takut atau jangan malu untuk bertanya. Oke. Itu teman-teman trik dan tipsnya dari Mas Hafid untuk teman-teman yang baru mau mulai atau yang sedang lagi mulai ya. Tetap berusaha ya, tetap berdoa, enjoykan diri, dan lebih banyak memperdalam ilmu yang pengen kita tekuni. Oke, terima kasih Mas Hafid atas waktunya. Semoga video ini juga bermanfaat bagi teman-teman yang lain. Untuk yang lagi cari kerja, tetap semangat untuk apply. Dan untuk teman-teman yang masih kuliah, masih sekolah, tetap semangat sekolah dan kuliahnya. Dan jangan sia-siakan waktu Anda ya. Oke, jangan lupa bantu subscribe, like, dan komennya. Dan salam safety.